Film ini diawali dengan diperlihatkan pasangan suami istri. Mereka menurunkan mayat wanita dari bagasi mobil. Lalu mereka menguburkan mayat itu di tengah-tengah hutan. Hingga waktu sudah pagi, mereka selesai menguburkan mayat itu. Lelaki ini bernama Cam dan istrinya bernama Jenny. Dan film dimulai. Lalu diperlihatkan seorang wanita bernama Colin. Dia sedang mencari tumpangan untuk pergi ke rumah temannya. Dan datanglah mobil Cam dan Jenny yang baru saja menguburkan korbannya. Dan Colin menumpang di mobilnya. Lalu mereka berhenti di sebuah pom bensin. Cam seperti mengeluarkan box dari bagasi, lalu dimasukkan ke dalam mobil. Sedangkan Colin pergi ke kamar mandi. Lalu perjalanan dilanjutkan. Cam mengajak Colin mampir di sebuah tempat. Sebenarnya itu semua kebohongan. Ini hanya trik belaka. Ketika mobil berhenti, Colin dan Jenny jalan duluan, sedangkan Cam akan menyusulnya. Ketika Colin lengah, Cam langsung bergerak dan memborgolnya. Tak lupa matanya juga ditutup. Lalu kepala Colin dimasukkan ke sebuah box dan mereka pulang. Hingga waktu sudah malam, Colin diajak masuk ke rumahnya. Dia dibawa ke ruang bawah tanah. Colin diikat kedua tangannya seakan-akan dia mau digantung. Cam merobek bajunya. Tak hanya di situ saja, Cam mencambuknya berkali-kali. Setelah itu, kepalanya Colin dimasukkan ke kotak lagi. Ketika pagi hari, Cam pergi, sedangkan Jenny seperti ketakutan. Dia membawa senapan dan melihat Colin di bawah. Ternyata Colin kedinginan di sana. Sebenarnya Jenny wanita yang baik, tapi dia salah memilih suami. Lalu ketika Cam pulang, dia membawa fishpot. Dia belum tahu fishpot itu apa. Fishpot itu sebuah wadah untuk tempat kencing. Lalu Cam masuk ke ruang bawah tanah dan membuka kotak yang ada di kepalanya. Colin diberikan segelas air dan menyuruhnya untuk kencing. Lalu Colin diberi roti untuk mengisi tenaga. Lalu diperlihatkan Jenny yang berada di atas sambil mendengarkan musik. Sekarang dia mendengar teriakan Colin yang disiksa lagi. Saat Jenny tidur, dia bilang kepada Cam atas ketakutan apa yang akan terjadi. Jenny meminta Cam jangan pernah mengajaknya ngiwi selama dia di sini. Lalu diperlihatkan Cam sedang membuat kotak dari kayu yang lebih besar. Lalu dia memindahkan Colin di kotak itu dan menguncinya. Di sini diperlihatkan Colin sangat ketakutan. Dia mengingat kejadian sebelum ini, keluarganya, ayahnya, dan segalanya. Lalu di lain lokasi, ayahnya Colin ditelepon seseorang. Colin telah lama belum membayar uang kos, dan dari sini keluarganya mengetahui Colin telah hilang. Lalu mereka melaporkannya ke polisi. Saat Cam bekerja, Jenny menghampirinya. Ternyata Jenny telah hamil. Dari sini kita mengetahui Colin telah disekap cukup lama, 231 hari sejak penculikan berlangsung. Jenny tengah hamil besar dan kakinya terluka. Lalu Cam membohongi Colin apa yang tengah terjadi. Cam bilang semua ini sudah diketahui oleh perusahaan dan kegiatan ini sudah dilegalkan. Dia mengatakan Jenny dulunya juga seorang budak, tapi Cam telah membelinya dari seseorang. Lalu Cam memberinya semacam kontrak palsu yang mengatakan Colin akan menjadi budak untuknya selama-lamanya. Karena Colin sangat ketakutan dan polos, dia mempercayai itu dan mendatangi surat palsu itu. Esok harinya, Colin mulai beraktivitas. Dia dipekerjakan seperti budak. Lalu ada sebuah aturan konyol. Ketika Cam bilang attention, Colin harus berlari di pojokan dan membuka baju. Attention. Lalu datanglah Jenny dan menyuruh Colin untuk berpakaian lagi. Ketika Colin menyikat lantai, dia membaca Alkitab milik Jenny. Seperti yang gua bilang di awal film, Jenny sebenarnya orang yang baik. Lalu mereka pindah rumah, dan di sini Jenny akan melahirkan. Bukan di dokter ataupun dukun beranak, tapi Cam sendiri yang membantu Jenny untuk melahirkan. Lalu Colin diberitahu Cam bahwa Jenny telah memiliki anak wanita. Dia bernama Amber. Dan hari telah berlalu cukup lama. Sekarang 683 hari sejak penculikan. Colin masih dijadikan budak untuk mereka. Ketika makan, Jenny tidak mendapatkan garpu untuknya. Mereka mengira Colin tidak becus untuk bekerja dan Colin dicambuk lagi. Padahal garpunya tadi dijatuhkan sendiri oleh Jenny. Jenny dihantui rasa takut lagi. Suatu hari Cam mengajak Colin untuk pergi. Dia mengajak ke hutan untuk mengambil kayu yang tumbang. Saat tak sengaja kakinya Cam terluka. Sebenarnya ini adalah kesempatan yang bagus untuk Colin kabur. Tapi entah kenapa dia tidak melakukan itu dan malah menolong Cam. Sesampainya di rumah, Jenny yang merawat luka di kakinya Cam. Dan ketika malam hari, Jenny mengajaknya olahraga.
Tapi Cam menolak karena hari ini dia sangat capek. Lalu Cam bilang pada Jenny, dia adalah budakku dan juga budakmu. Kita bisa membagi dua. Dan Jenny mengiyakan. Secara cepat Cam mengeluarkan Colin dan langsung diikat. Seperti yang kalian pikirkan. Ya itu. Belum beberapa menit, Jenny marah besar karena Cam berkelakuan seperti itu. Dulu Cam telah berjanji tidak akan berhubungan dengannya apapun alasannya. Dan 1395 hari sejak penculikan terjadi. Lalu Jenny yang mengurus Colin hari ini. Dia menyuruhnya ke toilet dan tak lupa dia memberikan makanan. Lalu anak dari Cam keluar. Anak itu sudah cukup besar dan Colin bertanya-tanya, berapa lama aku ada di sini? Lalu diperlihatkan Cam dan Jenny beserta anaknya pergi untuk liburan, sedangkan Colin sendirian di dalam kotak itu. Hari ini cuaca sangat panas. Colin mengalami dehidrasi. Dia menendang-nendang pintu kayunya dan terbuka. Di sini diperlihatkan mereka sudah pulang. Cam melihat kotak kayu telah rusak. Lalu Cam ke kamar mandi. Gua kira Colin bakal kabur, tapi nyatanya tidak. Dia malah bersembunyi dan membaca Alkitab. Lalu Cam menyuruhnya masuk ke dalam box lagi. Saat malam hari, Cam menyibukkan diri. Dia membuat ruang bawah tanah di samping rumah. Lalu saat Cam mengobrol dengan Jenny, Cam ingin memiliki istri lagi. Dan Colin adalah calonnya. Esok harinya Colin diperlakukan cukup manusiawi. Lalu Cam pergi. Ketika rumah mulai sepi, Jenny mengajak Colin untuk membaca Alkitab bersama-sama. Dan mereka mulai akur. Dan setelah 2135 hari sejak penculikan berlangsung, Colin masih menjadi budak untuk mereka. Colin dan Cam menghabiskan waktu bersama-sama dan mengajaknya untuk menikah. Secara spontan Colin bertanya pada Cam, menurutmu bagaimana jika anakmu ditangkap orang lain dan diperbudak? Cam menjawabnya, aku akan membunuhnya. Lalu Colin bilang, bagaimana kedua orang tuaku jika tahu aku seperti ini? Secara tiba-tiba Cam marah dan menyuruh Colin masuk ke dalam box lagi. Colin dan Jenny semakin akur. Bahkan mereka bersama-sama ke gereja dan Jenny menangis terseduh-seduh. Saat Colin, Jenny dan Amber bermain, Cam menyuruh Colin untuk mempersiapkan makanan. Tapi Jenny malah menyuruh Colin untuk menyelesaikan permainan dengan anaknya. Lalu Cam marah, dia menyuruh Jenny ke kamar dan malah menyiksanya. Sedangkan Colin masih bermain dengan Amber. Di kemudian hari ada berita bagus. Cam membolehkan permintaan Colin untuk pulang menemui keluarganya. Tapi ada satu syarat, dia harus menembakkan pistol ke mulutnya sendiri. Ini hanya sebuah tes, tidak ada peluru di dalamnya. Dan perjalanan pulang dimulai. Singkat cerita, Colin sampai di rumahnya dan betapa bahagianya mereka semua mengetahui Colin telah pulang. Secara cepat Cam berpamitan dan langsung pergi. Saat Colin dan keluarganya bersama, saudaranya terus bertanya, siapa lelaki itu? Dia merasakan ada yang aneh di sini. Saat malam hari, Colin dan saudaranya melihat foto keluarga yang sudah lama tidak bertemu. Saudaranya terus bertanya tentang semuanya, tapi Colin mengelak dan langsung tidur. Saat pagi hari, saudaranya itu masih terus menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba Cam datang dan menjemput Colin, dan mereka berdua pergi lagi. Saat di rumah, Cam dan Colin menghabiskan waktu bersama. Tapi kali ini Jenny pulang lebih awal. Dia mendengar pembicaraan mereka berdua. Jenny sangat marah. Esok paginya Jenny dan anaknya bersiap diri. Dia akan meninggalkan rumah ini. Cam sangat marah. Dia meluapkan kemarahannya pada Colin. Dia membawanya ke samping rumah. Ada ruang bawah tanah yang sudah dipersiapkan, dan Cam mengurungnya di sini. Di lain lokasi, Jenny tengah berdoa di gereja, sedangkan Cam keluar entah kemana. Kondisi saat ini tengah hujan. Colin sangat kedinginan di ruang bawah tanah. Dan keajaiban datang. Jenny mengeluarkan Colin dan memberitahu segalanya. Sebelum ini mereka berdua telah membunuh seorang wanita. Ketika wanita itu dipaksa menjadi budak, dia tidak mau dan akhirnya wanita itu terbunuh. Lalu kaulah penggantinya. Lalu Jenny mengantarkan Colin ke terminal dan menyuruhnya pulang. Colin khawatir dengan keselamatan Jenny selanjutnya. Colin naik bus dan bebas. Lalu diperlihatkan Cam pulang ke rumahnya. Dia mengecek ruang bawah tanah dan Colin telah kabur. Dia menangis, kecewa, marah jadi satu. Film ini diakhiri dengan penjelasan Cam dihukum masuk penjara selama 104 tahun, sedangkan Jenny mendapatkan kekebalan dari jaksa penuntut sebagai imbalan atas kesaksiannya terhadap suaminya, dan Colin diculik selama 2640 hari atau 7 tahun. Selama itu anjir.